Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai JIS Python dengan tema kali ini adalah template dan layout. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, materi ini saya anggap sangat penting sebagai pondasi kita di dalam membangun aplikasi web.js berbasis Flash Volume atau berbagai analisis JS lainnya. Nah, ini ada beberapa materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini, diantaranya pengantar template, menangani beberapa template engine dan Jinja 2, kemudian struktur template, link dan button. Adapun pengantar template sendiri, coba kita merefresh kembali program Flash sebelumnya. Kemudian bagaimana alur template itu dan bagaimana merender template. Ya, saya kira itu yang penting untuk pengantar template. Nah, ini adalah slide ini adalah program yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang ingin sedikit saya pertajam. Jadi kita sudah tahu bahwa kalau kita mau membuat aplikasi berbasis Flash, tentu kita harus menginstall library Flash-nya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita import. Kita import kelas Flash dari modul Flash. Nah, ini berbeda ya. Di Python itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi ini dua sosok yang berbeda. Flash yang diawali dengan huruf besar ini adalah sebuah kelas yang ada di dalam modul Flash yang di depannya huruf kecil. Nah, baris pertama ini berguna untuk mengimpor kelas Flash yang terdapat di dalam library Flash atau modul Flash. Nah, kemudian karena kita mau menggunakan volume, maka kita import juga volume. Nah, kemudian baris ini pada video pertama juga saya sudah jelaskan bahwa kelas Flash ini kemudian dibungkus ke dalam sebuah variabel app atau sebuah objek. Katakanlah ini adalah sebuah objek yang diarahkan ke dalam variabel atau kita sebut saja juga sebagai sebuah objek app. Nah, setiap program atau setiap aplikasi yang dibuat yang menggunakan Flash ini harus memiliki objek dari Flash dengan nama modul utamanya name, ya kan? Name ini akan mencari folder-folder yang secara otomatis tanpa perlu lagi didefinisikan folder, misalkan folder template, dia secara otomatis mengenali kalau di dalam rootnya dia itu ada folder template. Karena itu sudah diatur di dalam kelas Flash ini. Kemudian ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, dekorator yang mengarahkan kemana URL yang akan dibuka, ya, atau URL apa yang mau dibuka. Nah, kalau di sini hanya menggunakan garis miring saja, itu berarti URL utamanya yang dibuka. Kemudian ada fungsi di bawahnya. Nah, di sini fungsi index ini, jadi kalau dalam Python itu di depannya ditulis def, itu berarti di belakang ini adalah sebuah fungsi yang diberi tugas khusus untuk
melaksanakan berbagai tugas-tugas. Nah, kalau kita lihat tugasnya seperti ini yang dimiliki oleh indeks, akan tetapi indeks ini punya kemampuan yang lebih daripada itu karena dia dilapisi oleh sebuah dekorator, ya, sehingga dia bisa mencari sebuah folder template misalkan kalau itu dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ini sekali lagi bentuk program ini merupakan perintah pertama yang akan dipanggil. Nah, seperti pada fungsi main dalam bahasa C. Di sini terdapat perintah app run debug true. Debug ini sifatnya opsional, tapi disarankan pada tahapan production, maka sebaiknya debug ini diisi true. Nah, ini disertakan debug true. Supaya apa? Supaya kalau ada error, maka informasinya bisa langsung ditampilkan. Dan jika mengalami proses editing di dalam program ini, maka ketika disimpan secara otomatis programnya dijalankan atau di refresh. Oke. Kemudian kita masuk ke alur template. Nah, gambar pada slide ini sebenarnya menjelaskan tentang mekanisme penggunaan template. Nah, template yang dimaksud adalah sebuah folder. Ini adalah sebuah folder atau ini adalah sebuah folder yang dibuat dengan nama khusus. Namanya itu adalah templates seperti ini. Apa isinya? Isinya itu semua file-file yang berekstensi HTML itu kita simpan di dalam folder templates. Iya. Nah, templates ini sangat berguna dalam aplikasi saat setiap halaman akan memiliki tata letak dasar yang sama tetapi isi yang berbeda. Nah, di sini bisa kita menggunakan indeks HTML disimpan di dalam template, atau ada file yang lain, misalkan peta.html, kemudian ada user.html, itu semua disimpan di dalam templates. Nah, yang kita saksikan pada slide ini adalah terdiri dari 3 buah file HTML. Nah, saya ingin jelaskan dulu bahwa ketika pertama program dijalankan kan dia mengeksekusi app Python ini, ya kan? Nah, app Python pada saatnya dia eksekusi, maka ada sebuah fungsi yang diambil dari library volume. Fungsinya itu adalah volume map untuk menyimpan. Jadi ada perintah karena ini adalah sebuah objek, kemudian ada perintah turunannya itu save, maka map.save ini kemudian diminta untuk menyimpan sebuah file yang namanya map.html. Nah, kenapa di sini kita masih menggunakan templates? Bukankah penggunaan flash name tadi sudah otomatis dia mengenal directory templates ini? Oh, tidak. Karena ini adalah perintah yang ada di dalam library volume. Ya, bukan di flash, bukan flash punya, tapi volume yang punya. Nah, kalau tidak disertakan directory ini adalah root directory-nya, kemudian di bawahnya root directory ada subdirectory templates. Kalau ini tidak disertakan, maka map HTML ini bukan disimpan di dalam templates, tapi disimpan sejajar dengan tempatnya disimpan app Python. Ya, dia disimpan di situ sehingga programnya nanti struktur programnya tidak rapi kalau modelnya seperti itu. Jadi di sini saya bikin sebuah tambahan supaya mapnya juga disimpan di dalam HTML. Jadi sehingga semua HTML
itu adanya di dalam templates. Nah, jadi di app run lah, app py lah dieksekusi yang ini. Kalau yang ini memang kita buat sendiri. Ya, ini yang kita buat. Kalau ini bukan yang kita yang buat, tapi di-generate oleh volume. Nah, di sini diciptakan peta ini sebenarnya. Peta ini diciptakan di sini oleh volume. Oke, tentu ada program-program di atasnya yang menyertainya. Kemudian setelah dieksekusi baru dia save, ya kan begitu. Kemudian ada perintah render. Ya, ada perintah render template yang mengarahkan app Python ini untuk mengeksekusi indeks HTML, ya kan? Jadi ketika ini di running, dia bikin dulu map HTML, disimpan di dalam templates seperti ini. Kemudian dia render template index HTML. Nah, waktu dia merender template HTML, maka dia akan mencari file index HTML yang ada di dalam templates. Kalau di sini dia tidak mencari, tapi dia membuat mengenerate langsung. Di sini dia cari. Jadi ini harus dibikin dulu, baru kemudian di running nantinya kalau ini sudah jadi. Waktu ini dicari, waktu ini dipanggil di app Python, maka di indeks HTML itu dia memanggil layout HTML. Dia mengextend layout HTML. Kemudian konten yang ada di dalam indeks HTML itu kemudian dilebur masuk ke dalam layout HTML. Nah, itu kemudian ditampilkan secara langsung oleh file index HTML. Nah, map HTML yang di-generate dari sini itu kemudian disertakan di dalam indeks HTML yang kemudian menyatu di dalam layout HTML. Itu yang kemudian oleh program dimunculkan di web browser. Lantas apa peran layout HTML di sini? Layout HTML di sini adalah HTML dasar atau program dasar yang memiliki format yang statis atau sama untuk semua halaman-halaman yang kita kelola di dalam sebuah aplikasi. Misalkan headernya sama semua, baik itu indeks HTML maupun peta HTML atau user HTML, itu sama semua. Misalkan kita membutuhkan menu yang sama, jadi menu-menunya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga itu digunakan untuk semua halaman, untuk semua HTML, maka ketimbang dibikin di setiap HTML, maka cukup dibikin di layout saja. Ya, di layout. Itu yang terkait dengan alur template. Nah, sebelum kita berpindah, ini ada perintah-perintah seperti ini. Nah, ini adalah perintah dalam bentuk Jinja 2. Nah, ini yang nanti akan kita bahas juga. Seperti apa itu perintah dalam bentuk Jinja 2. Nah, jadi yang kotak ini adalah ini yang kotak ini. Oke, berikutnya adalah ini. Seperti inilah app-nya. Jadi app-nya ini, kemudian ini tadi saya mendefinisikan root directory tempat project ini dibuat, kemudian disimpan di dalam D. Karena kita menggunakan objek OS, maka ini library ini harus kita import juga, import OS. Nah, saya sarankan kepada teman-teman sekalian, semua library-library yang digunakan ini perlu dicatat di dalam satu file tersendiri. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana mencatatnya. Oke, nah kemudian tadi menggunakan indeks ini saya tidak menggunakan indeks, tapi saya menggunakan nama yang lain. Apakah kalau kita menggunakan dekorator,
yang tidak ada parameter di dalamnya bisa didefinisikan dengan fungsi yang lain selain indeks. Ya bisa, tidak mesti indeks kan? Bisa saja. Nah, buktinya apa yang saya tunjukkan di sini. Nah, kita sudah mendapatkan root directory-nya. Kemudian ini seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini adalah titik koordinat tengah di mana peta-peta itu kita mau tampilkan di web browser. Kemudian volume map-nya adalah sebuah fungsi memanggil peta yang sudah didefinisikan koordinat tengahnya dan tingkat perbesarannya, sum star-nya pada level berapa. Nah, kemudian itu disimpan di dalam sebuah variabel volume map. Nah, variabel ini kemudian di-generate dan disimpan ke dalam sebuah file HTML yang disebut dengan map.html. Nah, kemudian perintah berikut ini adalah kita merender template index HTML. Jadi kita sudah buat sebuah file index HTML seperti ini. Jadi ini adalah index HTML. Di sini kelihatan sederhana filenya, hanya beberapa baris saja. Akan tetapi sesungguhnya ini terkait dengan sebuah HTML induk, yaitu layout. Kemudian layout itu dipanggil menggunakan perintah Jinja 2. Diawali dengan kurung kurawal persen dan diakhiri dengan persen kurung kurawal pada setiap baris statement. Nah, kemudian di sini ada perintah extend untuk memanggil layout HTML. Atau kalau ini layout HTML ini adalah sebuah induk dari HTML yang lain, maka dia bisa diturunkan ke berbagai HTML yang lain, termasuk dalam hal ini indeks HTML. Jadi ada sekelompok program yang ada di layout HTML, kemudian dipakai oleh indeks HTML. Kemudian sama juga di sini ada blok konten, sebenarnya bloknya blok title, kemudian kita tulis tes, kemudian diakhiri dengan end block. Jadi setiap kita melakukan blocking maka harus ada end blocknya, ya. Kemudian apa yang dituliskan di sini nanti akan dikirim ke layout, ya. Ini nanti akan dikirim ke layout, kemudian layout yang mengatur di mana tata letak daripada tes yang kita tuliskan di sini, ya. Nanti diaturnya di layout. Oke. Kemudian ada block head and block head. Di sini saya kosongkan, tapi kalau mau pasang head bisa juga. Nanti dipasang headnya di situ. Kemudian black body dan end block. Nah, di sini kemudian kita panggil file HTML, map HTML, menggunakan perintah include. Nah, jadi di sini ada render template. Tadi render template ini adalah sebuah kelas juga. Nah, sebuah fungsi yang harus diimport. Jadi dia ada di dalam bundle Flash atau ada di dalam modul Flash. Nanti kemudian kita import dari Flash, kemudian bisa digunakan di sini. Jadi render dari sebuah template itu menggunakan objek render template. Jadi dia menggunakan objek, ini objeknya render template dari modul Flash. Nah, berikan nama template dengan ekstensi HTML. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa apa yang tersimpan di dalam folder templates itu berekstensi HTML.
Kemudian di sini juga disimpan hasil tampilan volume map HTML. Map HTML dipanggil ke dalam file index HTML menggunakan Jinja 2. Nah, secara default Flash akan mencari template di folder templates. Ya. Kemudian untuk layoutnya sendiri, diatur tata letaknya tadi. Block title di mana disimpannya, block title disimpan di sini. Nah, di dalamnya ini tidak ada apa-apa. Iya, karena yang mengisi itu adalah apa yang ada di sini. Jadi block title ini tidak ada isi di layout karena dia kan semacam patron ya, semacam patron yang boleh saja diisi secara fleksibel atau secara dinamis, tergantung file HTML apa yang mengextend si layout ini. Nah, karena dia di-extend oleh indeks HTML, maka yang masuk ke sana itu adalah tes. Ya, jadi yang masuk ke sana adalah tes. Nanti kalau dia di-extend oleh misalkan peta.html, maka apa yang ada di antara block title dan mblock ini, isinya apa yang ada di peta HTML, itu kemudian yang mengisi di sini. Ya. Hal yang sama untuk header, hal yang sama untuk body. Nah, kalau kita misalkan menggunakan aksesori yang lain, anggaplah misalkan kita menggunakan Bootstrap CSS, maka supaya Bootstrap ini digunakan oleh berbagai turunan dari layout ini, maka cukup dipasang di layout saja. Tidak usah dipasang di indeks HTML, peta HTML, user HTML, dan sebagainya. Ya, cukup dipasang di sini saja dan dia menurunkan ke file-file HTML yang mengextendnya. Saya kira itu untuk alur kerja dari sebuah template. Kemudian bagaimana menangani beberapa template. Jadi coba kita lihat multi template yang pertama dan bagaimana mengirim parameter ke template. Ya, ini penting juga saya kira. Nah, tadi itu kita hanya menggunakan satu dekorator. Ya, dekorator yaitu app root yang kosong yang mengarahkan ke localhost 2.5000. Mungkin ada yang bertanya, angka 5000 ini apa sih? Nah, angka 5000 ini adalah port yang digunakan oleh Flash secara default. Ya, kalau Anda tidak senang keberadaan angka 5000 ini, ya paksa saja Flash di dalam sini untuk menggunakan port 80. Karena defaultnya kita itu menggunakan port 80. Jadi di sini koma port sama dengan 80. Tidak ada localhost lagi di sini. Tidak ada lagi titik 25000. Cukup panggil localhost, langsung keluar programnya. Nah, kalau ini kita panggil di sini di web browser, maka yang dia eksekusi adalah sintaks program yang ada di bawah indeks ini, fungsi indeks. Nah, kelihatan di sini bahwa dia tidak merender template kan? Dia hanya mereproduksi sebuah HTML yang langsung dimunculkan ke layar monitor. Kemudian karena kita melihat multi, maka sebenarnya multi root ya, multi root ini sebenarnya. Nah, ini ada root 1, ada root 2. Meskipun template-nya masih menggunakan indeks ya. Nah, kalau kita memberikan sebuah parameter di sini, maka cara memanggilnya parameter itu harus disertakan. Jadi slash kemudian parameter persis parameter yang ada di sini, Jinja 2 garis bawah volume. Nah, memang di sini harus hati-hati, jangan sembarangan memberi nama.
karakter-karakter yang aneh-aneh kadang-kadang tidak dikenali. Kemudian baru dia masuk ke fungsi ini. Nah, fungsi ini, kalau ini kan mereproduksi peta langsung dikirim ke web browser. Kalau ini disimpan dulu, kemudian baru dikirim ke browser. Nah, cara yang saya mau tunjukkan di sini adalah bagaimana cara memanggilnya, gitu. Kemudian kita lihat dulu yang tadi itu saya simpan di multi template. Jadi kita lihat di sini pertemuan yang kedua multi template ya. Ini saya hapus saja dulu, saya tutup saja dulu. Ini juga. Kemudian coba kita lihat app-nya. Nah, ini. Kemudian layoutnya seperti apa? Sorry, ini bukan multi ya. Ini masih template dasar. Bukan, kita salah. Saya bukan itu. Sini. Nah, ini yang multi. Kemudian ini yang mapnya ndak usah kita lihat karena ini kita tidak mau ganggu. Ini yang layoutnya. Ini yang layoutnya seperti tadi. Jadi title-nya disimpan di sini. Kemudian header-nya disimpan di sini. Kemudian body-nya ada di sini. Nah, kemudian indeksnya itu saya mau simpan di sini saja. Indeksnya itu ya sesederhana ini. Sesederhana ini. Nah, di sini ada dia kirim header-nya yaitu kota Makassar. Ya, kota Makassar. Nah, kalau mau membedakan ini kan langsung saja dia mereproduksi HTML, kemudian dia kirim di browser. Jadi kota Makassarnya tidak ada tentunya, karena yang dia bikin adalah seperti persis yang map HTML ini, hanya langsung dia kirim ke browser. Oke, coba kita running. Ini kalau saya running, oke. Kemudian ini localhost. Nah, ini kalau localhost yang pertama, tidak ada parameter yang menyertainya atau tidak ada endpoint-nya. Nah, tadi apa itu? Endpoint-nya itu adalah Jinja 2 garis bawah volume. Di sini Jinja 2 garis bawah volume. Nah, ini kalau kita enter. Nah, di sini ada kota Makassarnya yang tadi tidak ada. Yang mana menunjukkan karena kita memanggil indeks HTML. Di dalam indeks HTML itu ada head-nya yang dikirim ke layout. Kemudian di layout tadi kita punya juga head-nya. Di layout kita punya blockhead-nya ini nih, blockhead-nya. Nah, ya kan? Nah, ada blockhead-nya. Jadi apa yang ada di dalam indeks HTML itu kemudian dikirim ke layout. Itu yang kemudian ditampilkan. Jadi seperti itu contoh program ketika kita multi route atau kita menggunakan beberapa routing. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengirim parameter ke template. Nah, tadi kan kita sudah menyertakan ini di dalam sini kan, di dalam ini. Nah, kemudian kita juga membuat sebuah parameter baru namanya kota. Parameter itu kemudian kita isi lateral string sejumlah karakter, dan kalau kita baca ini kan terbaca sebagai kota Makassar. Ini ada dua variabel di dalam fungsi Jinja
2 volume. Jinja 2 volume. Ada 2 variabel yang kita mau kirim. Bagaimana caranya mengirim ke indeks HTML? Caranya adalah setelah di-render template, kemudian dipanggil file HTML-nya, maka di sini tinggal kita ketikkan di belakangnya diantarai dengan tanda koma, koordinatnya berisi berapa, koordinatnya diambil dari start koordinat, kemudian kotanya diambil dari variabel kota. Jadi apa yang saya mau tunjukkan di sini, kelihatan bahwa koordinat di sini berbeda dengan start koordinat. Di sini sama, artinya dia bisa berbeda, bisa saja sama, ya tidak ada masalah. Tapi nanti yang diterima oleh indeks HTML itu adalah variabel ini, Indeks HTML dia tidak kenal ini, ya. Jadi yang diterima itu adalah ini dan ini. Nah, bagaimana indeks HTML menerimanya? Itu kita lihat di sini. Jadi ini kan teks biasa di HTML. Nah, caranya menerima variabel itu pakai tanda kurung 2. Ini sekali lagi, ini adalah Jinja 2. Nah, ini sekali lagi, ini adalah Jinja 2. Jadi dalam Jinja itu, kalau kita buka dengan kurung kurawal 2 dan kurung kurawal 2 di belakangnya, maka apa yang ada di dalamnya itu dikenal sebagai variabel atau objek. Nah, Anda lihat di sini koordinat tengah, karena dia tidak diawali dengan tanda kurung 2, jadi ini dianggap teks biasa saja, sehingga dia tuliskan seperti apa adanya. Tapi karena ini adalah variabel, dan ini ada 2, yaitu -5.154 dengan 119.437, ini kan tuple. Nah, kita bisa ambil yang pertama dulu, yang ini. Nah, karena indeksnya mulai dari 0, bukan mulai dari 1, maka kita tuliskan indeks yang ke 0, maka keluar yang ini, yang dikirim dari sini. Kemudian indeksnya yang ke 1 diambil yang ini. Jadi koordinat tengah ini kota Makassar itu ada di sini, yaitu -5.154 Lintan Selatan dan 119.437 Bujur Timur. Nah, Lintan Selatannya ini kan teks biasa saja, kita tuliskan belakangnya. Bujur Timur juga adalah teks biasa saja. Kemudian sama juga kota ini, karena kota ini adalah variabel biasa, dia tidak menyimpan beberapa data, hanya satu data saja, ya kita jadi tidak ada indeksnya, kita langsung panggil saja. Kemudian karena kita mau memunculkan di layar map HTML, maka kita panggil diincludekan map.html. Nah, coba kita lihat bagaimana bentuk programnya. Ini kita tutup, ini kita tutup, ini kita tutup. Itu saya simpan di mengirim parameter. Seperti apa? Ya, ini tadi. Jadi ini start kode, ini kota kita isikan, kemudian kita render template-nya. Kita juga tetap bikin save map HTML-nya. Kemudian kalau kita lihat indeksnya, kemana indeksnya dikirim. Nah, ini dia. Nah, karena kita tidak berikan sesuatu di header-nya sini, sehingga kalau ini di running tidak ada informasi di atasnya peta, kecuali informasi yang ini, ya, karena di atas include map HTML itu kita tuliskan ini. Oke. Nah, sekarang layout gimana? Layout ya tenang-tenang saja, layout nggak diapa-apakan. Nah, itu enaknya menggunakan template model seperti ini. Jadi ini begini-begini saja, terus nanti kita pindah lagi di pembahasan yang lain, ya digunakan lagi. Kecuali misalkan Anda mau mendandani output daripada program yang hasil program yang kita buat, maka ini harus diperbaiki kembali. Ini kan sangat sederhana. Betul, saya sudah memasukkan Bootstrap, tapi CSS Bootstrap di sini belum ada yang kita gunakan. Masih menggunakan yang standar. Jadi sekarang kita fokus di sini, tidak lagi kita pusing-pusing dengan layout. Oke.
Nah, coba kita running ini. Ya, kalau kita menggunakan ini maka hasilnya seperti ini. Keluar kan? Koordinat kota Makassar. Nah, jadi kalau programmer itu mengistilahkan nilai-nilai ini di hardcode. Artinya di hardcode itu dibuat nilainya di dalam program. Nah, kalau ini dibuat dalam program, itu kan berarti kita tidak bisa mengubahnya, kan? Kecuali programnya yang diubah. Nah, tapi nanti kalau kita sudah posting di server, nah itu kan kerepotan sekali kalau ini selalu kita mau ubah. Nah, itu satu persoalan. Jadi, di sini saya hanya mau memperlihatkan bahwa kita itu bisa mengirim nilai parameter melalui template, ya, melalui render template. Bagaimana cara mengirimnya? Yaitu di dalam fungsi render template, setelah kita menuliskan file HTML-nya, disertakan dengan variabel-variabel yang menyimpan data yang mau dikirim. Oke, itu mengirim parameter. Berikutnya adalah template engine dengan template-template. Nah, sekarang kita melihat dulu. Jinja 2 tadi sudah banyak kali disebutkan. Coba kita kuliti lebih jauh sedikit tentang Jinja 2 ini. Nah, Jinja 2 itu sebenarnya adalah program yang kita tanamkan di dalam HTML. Jadi kalau Anda yang pernah bikin program menggunakan PHP, PHP itu kan bisa dibikin di HTML juga. Nah, sama juga ini. Sayangnya Python itu menggunakan Jinja. Bukan sayangnya ya, Pak. Yang pasti Python itu menggunakan Jinja di dalam HTML. Nah, terutama Flash itu untuk menanamkan program-program sederhana di dalam HTML. Nah, ada beberapa simbol-simbol yang perlu kita pahami sedikit di dalam menuliskan Jinja di dalam HTML. Jadi ada blok. Kalau kita mau memblok, kita gunakan kurung kurawal persen depannya dan penutupnya juga persen kurung kurawal. Ini sudah diperlihatkan contoh-contohnya tadi. Kemudian kalau kita mau meletakkan variabel di dalam HTML menggunakan Jinja 2, maka itu harus diawali dengan kurung kurawal double seperti ini dan diakhiri dengan kurung kurawal double juga, ya. Kalau Anda mau membuat statement yang tidak ikut di running pada saat program di run, maka gunakan ini kurung kurawal baru tanda pagar, kemudian diakhiri pagar kurung kurawal. Nah, ini dulu. Nah, sebentar akan ada lagi beberapa contoh-contoh terkait dengan Jinja 2. Ini baru terkait dengan blok dan variabel. Nah, kemudian tadi kita sudah lihat bagaimana strukturnya secara flowchart. Nah, kalau digambarkan berdasarkan keterkaitan antar source code-nya, ya kira-kira seperti ini. Jadi, ini adalah layout ada block body, kemudian dia dipanggil, dia di-extend oleh indeks HTML, kemudian apa yang ada di indeks HTML itu masuk ke beberapa program-program Jinja yang ada di dalam layout. Kemudian di sini ada map HTML yang tadi di-generate dari app Python. Nah, kemudian disimpan di dalam templates karena kita paksa dia disimpan di dalam templates
Oh ini salah, ini tadi harus pakai D kemudian template. Itu kemudian dipanggil oleh index HTML. Nah, gitu. Nah, ini yang saya singgung tadi, beberapa lagi statement-statement yang bisa kita gunakan di dalam Jinja 2. Nah, ini saya kira ndak usah mengkerut keningnya melihat hal ini, karena ini pelan-pelan nanti kita gunakan, dan ini juga bukanlah sesuatu yang istimewa. Ini adalah perintah-perintah program biasa saja. Misalkan ini, kalau kita mau melakukan iterasi for item in list. Jadi, list ini adalah variabel yang mengandung sejumlah data. Tapi kita mau ambil satu-satu datanya. Kemudian satu-satu datanya itu disimpan secara bertahap di item. Nah, ini kemudian item ini, nilai item ini dicetak, kalau kita minta dia mencetaknya secara berulang berdasarkan jumlah list yang ada di sini. Nah, kalau kita menggunakan for, maka harus ada end for-nya. Nah, yang kedua ini if else. Jadi, kalau kita melakukan penyeleksian kondisi, maka misalkan nama ada di dalam list, maka kita melakukan sesuatu, kemudian kalau tidak, maka apa yang dilakukan, seperti ini. Kemudian ini adalah statement yang membandingkan antara dua variabel, kalau ini apakah sama atau tidak. Jadi ini bukan maksudnya variabel X sama dengan variabel Y, bukan. Jadi kalau misalkan variabel X awalnya bernilai 10, variabel Y kemudian bernilai 11, kemudian dimasukkan ke sini sehingga variabel X bernilai 10 atau tidak 11, tidak begitu. Di sini dia menghasilkan sebuah nilai boolean, true or not, 1 atau 0. Jadi kalau variabel X sama dengan variabel B, maka dia menghasilkan variabel Y, maka dia menghasilkan nilai 1. Kalau variabel X tidak sama dengan variabel Y, maka dia menghasilkan 0. Sama juga di sini sebaliknya. Kalau dia tidak sama, maka menghasilkan true atau 1. Tapi kalau dia sama, maka dia false, menghasilkan 0. Ini kalau variabel X lebih besar dari variabel Y, maka dia true. Kalau variabel X lebih kecil dari variabel Y, dia false. Ini ada tanda sama dengannya. Kalau misalkan dibutuhkan tanda sama dengan, jadi memungkinkan untuk double operator aritmatika atau pemberi nilai ya, pemberi nilai aritmatik. Kemudian ya sama juga. Nah, ini if item in list, if item not in list. Jadi di sini ada sejumlah angka nilai, misalkan nilainya ini adalah program studi, misalkan program studi geofisika, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, kemudian diuji apakah tanah atau apakah hukum ada dalam list. Kalau tidak ada kan dia false. Tapi apakah geofisika in list? Tentu dia true karena list ini tadi mengandung geofisika. Dan ini adalah komplementernya, ini adalah kebalikannya. Demikian juga ini, jika objek A is objek B, maka dia true, atau ini sebaliknya. Itu adalah beberapa template engine dengan Jinja 2. Nah, kemudian coba kita lihat bagaimana penggunaannya. Nah, di sini kita coba mendefinisikan sebuah variabel kecamatan. Nah, ini kita hardcode kembali, ini kita ketik ini. Kita hardcode Biringkanaya, Bontoala, Kepulauan Sangkarang, dan seterusnya. Ini seluruh kecamatan yang ada di kota Makassar. Ini kita simpan ke dalam sebuah variabel array. Ini kotak kurung siku, ini kurung siku, maka ini adalah
array. Dan semua nilainya adalah string. Kemudian ini juga kita punya. Nah, sekarang kecamatan ini yang begitu banyak nilainya mau dikirim ke indeks atau ke template, bagaimana caranya? Ya sama saja, kita membuat sebuah variabel baru, kemudian kecamatan ini yang mengandung sejumlah nilai itu kita simpan, atau di sini ada sama dengan untuk mengisi variabel yang baru ini. Nah, di indeks karena dia terdiri dari banyak nilai, kita gunakan for untuk mencetaknya. Jadi for item in kecamatan. Nah, kecamatan ini ditulis begitu saja nanti, tapi dia berulang karena ada dalam for. Kemudian item yang diambil dari kecamatan ini kita tuliskan di sini. Jadi kalau di sini Biringkanaya pertama, tentu juga di sini Biringkanaya pertama. Di sini Bontoala yang kedua, tentu di sini Bontoala yang kedua. Karena kita ambil data ini dari sini, dimasukkan ke item secara berurut. Iya, tapi ada ini statement tag UL, tag LI, tag LI, tag. Nah, ini sebenarnya tag yang ada di HTML. Ini maksudnya kalau kita mau bikin list seperti ini, kita gunakan UL. Kalau di depannya itu dot seperti ini. Kalau mau 1, 2, 3 ya gunakan yang lain, gunakan OP. Nah, kalau digunakan OP di sini, maka di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau kalau mau angka Romawi ya gunakan stylenya, OP style apa gitu. Nah, setelah itu kan baru dicetak petanya. Nah, ini bisa kita tunjukkan. Di sini nih nama filenya adalah 4 engine Jinja 2 ya. Nah, di sini nih kita tutup saja. Kita masuk ke 4 engine Jinja 2. Nah, ini. Kemudian tentu kita butuh lihat indeksnya seperti apa. Nah, ini tadi, ini kan? Ini. Oke. For ini kan? Nah, coba kita running ini, ya rootnya ndak usah kita indeksnya ndak usah kita persoalkan. Kita masuk ke engine Jinja 2. Engine Jinja 2. Jadi parameter yang kita mau running di sini itu adalah engine, bukan ini tapi engine Jinja 2 ya. Oke, engine Jinja 2. Nah, ini kan keluar kecamatan di Kota Makassar bla bla bla. Nah, tapi kan kita masih meminta mengincludekan mapnya. Jadi di sini peta itu masih ada di bawahnya, ya kan? Jadi gitu. Nah, apa yang saya mau perlihatkan di sini? Yang saya mau perlihatkan bagaimana penggunaan Jinja 2 dengan statement for. Nah, itu. Nanti ini kan di dalam bekerja di web JS atau mengelola data-data JS menggunakan flash dan volume, bisa saja hal itu kita butuhkan. Oke, itu untuk penggunaan template engine dengan Jinja 2. Nah, ini kurang lebih sama, tapi kita gunakan perintah if, ya. Jadi dia cetak, yang dicetak ini adalah yang ini. Yang ini dia cetak semua. Kemudian kampus Hunas berada di kecamatan. Jadi kita masukkan dulu satu-satu nilai yang ada di kecamatan yang ini ke variabel lokasi. Nanti lokasi ini diuji. Jika lokasi sama dengan Tamalan Rea, maka masuk ke sini. Tapi kalau tidak sama dengan Tamalan Rea, ya dia tidak usah masuk ke sini. Jadi, jika lokasi sama, maka tulis bahwa kampus UNAS berada di kecamatan. Nah, ini variabelnya lokasi. Nah, apa isinya? Ya Tamalan Rea. Karena kita uji dengan Tamalan Rea. Sehingga keluarlah hasilnya seperti itu. Nah, ini kalau kita mau lihat, dia ada di engine Jinja 2 yang ini.
Nah, ini saya hapus. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah indeksnya. Nah, ini indeksnya. Nah, ini jika kampus sama dengan Tamalan Rea, maka kampus Husnas berada di Kecamatan Tamalan Rea. Nah, ini kalau kita running, oke, namanya itu engine Jinja 2 masih. Jadi kalau ini kita refresh, maka keluar hasilnya seperti ini, ya kan? Nah, bagaimana membedakan, bagaimana menuliskan supaya ada yang besar, ada yang kecil, ya pakai ini saja, pakai nilai H-nya saja. Ini kalau pakai H2 itu lebih besar daripada tidak pakai H2. Ini adalah tag yang ada di perintah-perintah HTML. Oke, itu kita di Jinja 2. Jadi sekarang ini kita sudah mulai paham bagaimana penggunaan Jinja 2. Jadi penggunaan kurung-kurung dan persen-persen ini itu disuntikkan di dalam file HTML. Ini adalah indeks HTML. Kemudian ini link dan button. Ya, kalau kita punya menu sederhana lah. Ya, kita tidak usah bikinnya di sini. Kita tidak usah selalu mengetiknya di sini. Tapi cukup kita berikan link di sini. Kemudian kalau link itu kita klik, maka dia berpindah. Nah, saya ambil 2 saja ini, yaitu routing yang tidak ada parameternya atau tidak ada endpoint-nya. Ini program-programnya disebut endpoint. Kemudian yang ada endpoint-nya peta. Nah, waktu di render di sini, dia kan masuk ke indeks HTML, dia cari di template ya. Tapi di sini peta URL, peta dari mana? Petanya itu saya ambil dari sini, fungsi yang ini. Ini nih. Nama peta, supaya sebenarnya bisa saja sih, ini kan variabel, bisa nama yang lain, tapi saya mau mengatakan bahwa kalau ini yang di run, yang terbuka, maka ada link nanti kalau diklik itu pindah ke sini ya. Nah, di sini kita harus menggunakan fungsi URL for. Nah, fungsi URL for ini harus diimport. Diimportnya dari mana? Di Flash. Jadi kita tulis lagi from Flash import URL for. Nah, ini kan dikirim ini dia kirim melalui variabel peta URL. Sehingga peta URL itu di indeks HTML itu perlu dipasang di link yang ada di HTML. Jadi tag ahref ini kan adalah tag yang ada di HTML untuk menghubungkan dengan sebuah link yang kita pasang di sini. Nah, ini adalah tulisan yang muncul di web. Jadi kalau kita sorot ini, maka dia akan mengalihkan ke peta URL. Ya, jadi peta URL. Nah, kemudian di peta sama kita, kalau ini di peta ini kita kita ada di halaman peta, halaman ini kan indeks tadi ya, ini peta HTML. Maka dia membuat sebuah link yang bisa lari ke localhost atau ke homepage utama. Iya. Tapi kan harus didefinisikan. Jadi sama juga kita menggunakan indeks URL untuk lari ke indeks ini. Nah, kemudian URL for-nya itu kita menggunakan kata indeks ini. Nah, sekarang kan yang di dalam sini itu harus sama dengan nama fungsinya. Ini harus sama dengan nama fungsi yang di sini. Bukan yang di sini ya, bukan. Jadi yang ditunjuk di sini itu sebenarnya ini.
Ya, jadi harus sama. Nah, kemudian di sini kita sudah buat 2 HTML kan? Satu indeks HTML dan satu peta HTML. Nah, ini semua adalah template yang harus disimpan di dalam folder template. Jadi kita lihat ini pertemuan 2, 6 link, button. Jadi mana tadi? Ini yang kelima. Kita hapus saja ini. Kita hapus ini juga. Yang ke-6 ya, link button. Ini link buttonnya. Oke. Kemudian ini indeksnya. Nah, indeksnya. Kemudian ini petanya. Ya kan? Nah, kalau terbuka peta, maka linknya yang ada itu ke homepage. Iya, masa ke peta lagi? Nah, sudah terbuka, ya tentu ke homepage. Kalau homepage-nya yang terbuka, maka link yang ada itu adalah ke peta. Iya, karena kalau kita klik ini, dia pindah ke peta. Kan begitu logika berpikirnya. Nah, sekarang coba kita running ini. Ini kalau kita running, maka ketika kita homepage-nya, base home-nya yang kita run kan ini. Nah, sekarang ada homepage, ada peta. Homepage-nya tidak ada petanya, tapi kalau kita masuk ke peta, kalau kita lihat di bawah sini sebentar kan, ada localhost peta. Berarti URL-nya diarahkan ke localhost peta. Dan itu kalau kita klik, wait, ada errornya. Bentar. Ini peta. Ternyata dia error. Sebentar ya. Halo. Masuk di sini supaya kita tahu apa errornya. Ya kan? Nah. Yes, kita pasang dulu. Ini kita okekan. Kemudian run dulu. Run. Ada error tidak? Tidak ada error untuk saya tutup dulu nih. Localhost. Sini tidak ada error. Yang ini ada errornya tadi ya. Ini ada error. Mblock-nya katanya. Coba kita lihat di, berarti dia ada masalah di include map. Dia ada masalah di kita lihat peta include map HTML. Oh, ini ada extend layout, tapi di template tidak ada layout. Ini juga tidak ada layout. Ada layout. Kita tadi pasang layout di mana ya? Di sini. Di sini. Nah, di sini masalahnya tidak ada layout. Ini harus ada layout. Kalau begitu, ini kita hapus saja lah. Menariknya. Kemudian itu peta HTML. Kalau map kan enggak masalah ya. Oke. Nah, ini coba kita ulangi apa yang terjadi. Oke, kita ini kan. Kemudian kita panggil petanya. Ya, sudah kan? Jadi kembali lagi ke home, masuk ke peta. Nah, ya. Jadi itu caranya kalau kita membuat link dan button. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada
tutorial yang kedua ini di hadapan teman-teman sekalian. Nanti kita akan berlanjut pada materi yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.